Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya, lancar nggak? Alhamdulillah. Jadi perkenalkan, nama saya Ruth Tobing. Saya mualaf tahun 2015. Tempat tanggal lahir saya 8 April 96. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya buat SMP Negeri 14 yang udah mempercayai saya buat jadi pembicara di sini. Terima kasih juga buat panitia yang udah ngundang ke sini, dan terima kasih juga buat tim The Z Channel yang mau ngeliput saya di sini. Jadi cerita saya ketika masuk Islam, dulu saya pernah sekolah di Padang dan mayoritas di sana itu muslim semua. Nah, jadi ketika mereka mulai belajar nih, jadi setiap mulai belajar mereka itu membacakan Al-Quran sama Asmaul Husna. Jadi saya adalah salah satu orang yang dulunya benci banget sama Islam, dan sampai sekarang alhamdulillah jatuh cinta. Nah, jadi waktu pertama kali saya belajar Islam, saya mendengarkan mereka itu baca Al-Quran. Terus nggak tahu kenapa ya, hati saya tuh kayak bertanya-tanya, kok ada sih ayat yang seindah ini gitu. Sebelumnya saya belum pernah nemuin kan. Terus ketika mereka baca Asmaul Husna, dan hati saya tuh nggak tahu, saya tenang kan. Sampai akhirnya ketika bel istirahat, saya nanya tuh sama teman, apa sih artinya Asmaul Husna? Terus mereka kayak ngasih tahu Asmaul Husna itu adalah nama-nama kebaikannya Allah. Jadi saya mikir, berarti Tuhannya kalian ada 99 dong, sedangkan Tuhannya saya cuma 3 kan. Terus mereka jelasin enggak kayak gitu. Nah, sampai akhirnya pas bel istirahat mereka sholat nih. Jadi saya kepo kan, terus saya tanya gini, supaya apa sih kalau misalnya sholat itu harus berwudu dulu? Nah, sampai akhirnya mereka ngomong kalau kita mau beribadah sama Allah, kita harus dalam keadaan suci, makanya kita harus diajarin wudu. Ya, jadi dulu saya adalah orang yang benci banget sama Islam, sampai dulu kemarin nih pas waktu sholat ya, jadi saya ngomong, apaan sih sholat kayak gitu, terus pakai mukena kayak pocong aja, kan kayak gitu ya, kayak pocong aja. Sampai terus pas ketika sujud nih, saya mikir, dia apaan, kayak kentut nggak ya, pasti kayak gitu kan. Terus kayak ya udah, sekarang ternyata pas saya mikir-mikir lagi, saya belajar Islam lagi. Tahu Alvin Faiz nggak? Anaknya Ustadz Arifin Ilham. Tahu? Nah, beliau adalah sahabat saya. Jadi saya juga kemarin pernah tanya-tanya agama juga sama Alvin kan, dan Alvin juga yang bawa saya ke Jakarta. Dulu saya asalnya dari Medan, saya orang Medan. Jadi belajar Islamnya mulai dari Alvin, terus saya hijrah diajak Alvin ke sini, sampai akhirnya belajar, terus mondok, terus ya udah jatuh cinta sama Islam ya. Itu tuh emang kayak gimana ya, hidayah tuh emang nggak bisa diungkapin sih. Jadi kayak ngerasa ya lebih damai aja, lebih damai ya, lebih tentram. Terus kayak lebih nggak mentingin duniawi deh, kayak mentingin tuh ya akhirat, gimana caranya kita biar bisa sama-sama itu masuk ke surganya Allah. Terus kayak dunia ini kayak cuma sebelahnya sayap nyamuk doang, kayak nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya aku nih, kalau misalnya nggak sholat ya, itu tuh kayak punya hutang banyak banget. Jadi kalau misalnya nggak sholat nih kayak punya hutang banyak banget. Jadi saya mikir nih, kalau misalnya saya lagi nggak sholat ya, saya mikir kayak saya tuh punya dosa banyak banget deh. Sampai akhirnya ketika kita udah sholat nih, hutang itu kayaknya udah terbayar gitu. Kalau misalnya nggak sholat aja ya, kalau misalnya ketinggalan sholat kayak duhur, asar gitu tuh mikir, aduh dosanya banyak banget kayak gitu, kayak hutangnya banyak banget. Gimana sih caranya biar bisa bayar hutang-hutang saya sama Allah kalau misalnya saya tuh ketinggalan sholat. Jadi seseorang yang mualaf itu pasti dapat rintangannya besar banget, yang mulai dijauhin keluarga,
terus yang mulai dijauhin sama teman-teman, sahabat, bahkan kayak adik sendiri, orang tua. Ya pas mereka tahu saya jadi mualaf kan, ya mereka kayak ya udah nggak usah dianggap keluarga lagi. Jadi ibaratnya kayak ya udah siapa lo aja sekarang. Dia sampai akhirnya ya sekarang aku sama keluarga masih kayak gimana ya, masih kurang baik sih. Tapi kalau sama orang tua alhamdulillah, kalau sama ibu dong ya, kalau sama ibu alhamdulillah udah baik. Cuma ya sama keluarga yang lain itu belum bisa menerima. Perubahan dalam hidup saya sebelum saya masuk Islam, dari akhlak aja deh. Dari akhlak yang dulunya saya masih suka pakai baju kurang bahan gitu ya, terus sampai ngomong juga lontar-lantur aja, mau ngomong apa kayak gimana ya kayak bahasa nggak enak gitu deh pokoknya. Jadi kan sekarang ini udah mulai tahu ya kayak gimana akhlak wanita muslimah yang harus sopan, terus harus baik tutur katanya, perilaku. Jadi ibaratnya sekarang itu ya alhamdulillah kalau setelah udah kenal Islam ya udah baik sih kayak gini. Kalau misalnya yang dulu-dulu kan kita ya gimana ya, kayak ya kurangnya hidup aja gitu, kurang kayak dijaga diri, jadi kayak ngelantur aja. Di sini ada yang pacaran nggak? Ada nggak? Bulan puasa lo nggak boleh bohong. Pacaran nggak? Ayo yang pacarnya diputusin aja dulu. Kayak saya bentar lagi jomblo berapa lama ya, bentar lagi udah mau nikah, kan enak gitu ya. daripada pacaran. Siapa yang pacaran ya di sini? Tahu gak sih, pacaran itu tuh cuma buang-buang waktu kita aja deh. Pacaran tuh buang-buang waktu aja. Mending waktunya dihabisin sama Allah aja tuh buat beribadah daripada sama pacar. Dulu ya, nih ya, aku mau cerita nih. Jadi dulu pas masih zamannya kafir ya, pasti pacaran dong. Kalau nggak pacaran bohong banget. Jadi dulu aku pernah pacaran, terus pas pacaran nih ya udah putus gitu. Aduh itu galaunya masya Allah banget, sampai nangis gak mau makan. Pasti yang di sini kayak gitu nggak? sampai akhirnya mikir nih, sampai akhirnya nggak mau makan ya, sampai belajar juga nggak fokus gara-gara pacar. Ya saya pacaran, jujur aja deh, saya pacaran. Terus saya belum paham artinya kalau pacaran itu tuh dosa, haram hukumnya ya. Jadi yang punya pacar sini mending pacarnya diputusin aja dulu, fokus ke belajar. Apalagi masih pada sekolah kan, di sini pada kelas berapa sih? Nah masih pada kecil. Jadi pacarnya diputusin aja dulu tuh, fokus belajar aja, terus fokus memperbaiki diri. Jadi kalau kita memperbaiki diri, insya Allah jodoh kita tuh memperbaiki diri juga. Jadi nih ya, ibaratnya kayak aku dulu pas udah jadi muslimah nih, aku mikir, aduh gimana ya aku mau dapet cowok yang soleh, aduh gimana ya aku biar bisa jadi wanita yang soleh. Tuh sampai akhirnya aku tuh mikir kayak, aku tuh nggak pernah ngedekatin diri sama Allah waktu kemarin nggak pernah ngedekatin diri sama Allah. Cuma mikirnya tuh kayak duniawi, gimana sih supaya jodoh yang soleh itu datang sama saya sendiri kan. Sampai akhirnya saya mikir, kayaknya kalau misalnya saya cuma mencari cintanya seseorang cowok yang soleh itu kayaknya bakalan nggak datang. Jadi sampai saya akhirnya mikir kayak gini,
berdoa sama Allah, deketin diri sama Allah, supaya minta sama Allah semoga cowok yang soleh itu dihadirin ke kehidupan saya berdoa tuh sama Allah banyak-banyak ya, saya minta sama Allah karena kan Allah tuh ya, terus malah mendengar juga. Terus sampai akhirnya alhamdulillah saya ditemuin sama cowok yang soleh. Bentar lagi juga mau nikah, doain ya. Gampang. Jadi ya gini deh, apalagi kita juga masih sekolah ya, masih kecil, pacaran gak usah dipikirin aja deh dulu. Kita mikirin kayak gimana mau perbaiki diri, terus belajar, terus iseng-iseng ngahafalin Al-Quran juga. Di sini hafal Al-Quran juga nggak sih? Belajar juga nggak? Belajar hafal Quran juga kan ya? Jadi kalau misalnya mau ditanya, cara move on sama pacar gimana kalau misalnya udah diputusin? Gampang. Syaratnya cuma satu, move on-nya ke Allah aja, nggak usah kayak lain. Move on-nya ke Allah. Jadi kalau misalnya kita move on nih ke Allah, pasti Allah bakalan beri yang terbaik buat kita. Gitu. Jadi apalagi di bulan Ramadan ya, banyak beribadah deh sama Allah. Jadi sekali lagi nih, pacarnya diputusin. Pacarnya diputusin. Jadi nggak perlu gini kan, kalau mau pacaran nggak perlu harus punya pacar. Jadi kalau makan nggak perlu juga harus makan ya Mbak. Ya harus sarapan. Jadi motivasi nikah muda ya, nggak usah jauh-jauh deh, kayak Alvin aja. Alvin umur 18 tahun ya nikah sama Cilarissa, dan Cilarissa lebih tua daripada Alvin. Jadi ibaratnya kayak daripada pacaran timbulnya zina hati, zina mata, pokoknya semua zina, dosa. Daripada numpuk dosa, mending dihalalin aja. Jadi gimana ya, saya dukung nikah muda, cuma bagi yang udah, kalau misalnya dia mau nikah muda tapi dia nggak mampu, mending nggak usah dulu. Jadi tahan aja, lebih baik berpuasa tuh lebih banyak daripada harus nikah muda tapi kayak misalnya materi ya. Tapi kalau Alvin, saya akuin Alvin udah hebat banget, udah dewasa. Jadi sarannya buat remaja Indonesia biar nggak tertarik pacaran, itu sih sebenarnya cuma satu ya, dan itu balik ke diri kita sendiri. Kita ibaratnya kayak doa aja deh sama Allah, terus kita banyak doa sama Allah. Jadi lebih fokus itu, jangan fokus ke duniawi deh, kita tuh fokusnya ke akhirat aja. Soalnya kalau kita cari duniawi itu nggak bakalan ada habisnya, bakalan kayak cari lagi, apalagi kayak sekarang zaman udah mulai canggih ya, udah mulai modern. Kalau misalnya kayak di luar sana deh, anak-anak kayak udah anak-anak apa ya namanya? Anak-anak apa ya namanya? Kayak anak-anak kayak seleb aksi gitu ya. Jadi kalau misalnya apa-apa, saya mau punya ini. Jadi apa-apa tuh harus punya dan harus satu merek sama yang lain. Jadi ibaratnya kayak, aduh itu ditahan-tahan aja, nggak usah niat kayak mau pacaran, nggak usah niat mau kayak pacaran gitu. Ibaratnya kayak gimana ya? Ya luangin aja sih waktunya, digunain aja waktunya buat kita tuh beribadah sama Allah. Jadi nggak usah mikirin pacaran, mikirin kayak ibaratnya kalau kata teman-teman pacaran gak asik. Kalau misalnya pacaran itu nggak apa sih namanya, nggak gaul. Kalau pacaran itu nggak apa sih namanya, nggak gaul ya. Jadi orang yang nggak pacaran itu belum tentu dia nggak gaul. Ibaratnya kayak kita tiga nih, kita nggak pacaran tapi tetap gaul ya Mbak ya. Jadi lebih fokus kayak belajar aja deh, nggak usah mikirin pacaran. Terus lebih fokus itu kita kayak ikut kajian, terus gali ilmu lagi deh. Saya juga masih kurang kalau misalnya apa ya, saya juga ilmunya juga masih kurang sih, masih belum puas sama ilmu yang saya dapat selama ini kan. Jadi pengen belajar lagi, apalagi kayak kalian itu masih muda-muda. Jadi
perjalanannya itu masih panjang, jadi masih bisa kayak lebih banyak belajar dan belajar terus. Jadi nggak usah mikirin tentang pacaran, duniawi itu udah, itu urusan kebelakangan aja. Jadi mikir itu gimana bisa mencapai akhirat di surganya Firdaus bareng-bareng. Misalnya dakwah lewat sosial media itu dari Aks FM. Pada tahu Aks FM nggak? Nah, aku dakwah pertama kali itu di Aks FM, sampai akhirnya kenal sama Alvin Faiz, terus sampai berhubungan baik lah. Dakwah juga nggak harus bicara kayak gitu sih. Jadi ibaratnya kayak kita ngobrol di sosial media. Jadi biasanya kalau aku tuh dakwah itu, aku dakwahnya di Aks FM. Jadi biar supaya istiqomah ya, kita berteman sama orang yang soleha dan yang soleh. Jadi kalau misalnya kita berteman sama orang yang soleha dan soleh, itu pasti bakalan mereka tuh saling mengingatkan kita. Jadi cari teman yang baik, ya saling mengingatkan akhirat, nggak cuma dunia. Terus yang bisa mengukur keimanan kita itu cuma Allah doang. Jadi saya sendiri pun kadang iman saya suka goyang sih, suka naik turun. Sampai akhirnya saya ngomong ke mbak-mbak di sini ya, Mbak, gimana sih biar supaya imannya tuh naik, biar nggak turun. Terus mereka tuh langsung kuatkan iman saya, langsung yakinin ya istighfar aja, terus sholat, terus banyak-banyak sujud deh, terus banyak-banyak mengenal yang namanya masjid, terus banyak-banyak berdoa sama Allah supaya keimanan kita itu dan keistiqomahan kita itu lebih baik lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wanzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Udah. Sebenarnya kalau misalnya bicara soal hidayah itu kan hanya Allah yang bisa ngasih ya. Terus kalau misalnya kita sebagai muslimah, sebagai seorang muslim nih, kita nggak bisa ngedakwahin mereka tuh kayak debat gitu. Jadi misalnya kayak, ayo masuk ke Islam tuh agamanya baik, terus kayak gini ajarannya baik. Terus kita tuh nggak bisa ngedakwahin mereka tuh lewat kayak gitu. Jadi kita ngedakwahin mereka lewat akhlak kita. Jadi kita tunjukin kalau ini loh akhlaknya Islam, akhlaknya baik. Terus nggak kayak ibaratnya kayak orang-orang kafir di sana suka-sukanya aja kalau misalnya ngomong. Jadi kita dakwah ke sesama ke orang Kristen itu lewat akhlak kita sendiri. Jadi kita tunjukin kalau adab Islam itu baik, gak seperti yang mereka omong. Jadi ibaratnya kayak mereka tuh mikir kalau Islam itu teroris, padahal tuh enggak sama sekali. Dulu mikirnya juga Islam teroris. Kalau seorang non-muslim pengen masuk Islam tapi dilarang sama orang tuanya, kita nggak tahu loh kita kapan mati. Atau besok kita udah mati dalam keadaan kafir, itu bakalan nggak tahu deh itu dia selamat di akhirat atau enggak. Yang pasti bahan bakarnya neraka itu adalah orang-orang kafir. Di ayat Al-Quran udah teruskan ya. Jadi lebih baik
kita memilih Islam walaupun orang tua itu nggak setuju. Jadi ibaratnya kayak kita masuk Islam aja dulu, tapi wajib buat ngomong ke orang tua, ini pilihan hidup saya dan ini keyakinan saya memilih Islam karena Allah, bukan karena siapa, bukan karena disuruh sama manusia untuk memilih Islam. Jadi ibaratnya kayak jadi ibaratnya kita tuh nggak tahu kita kapan mati. Jadi kita nggak tahu kita kapan mati. Nggak mau kan mati kalau misalnya dalam keadaan kafir. Nauzubillah ya. Jadi ibaratnya kayak ya gitu. Iya sih ngomongnya ya susah banget. Ibaratnya kayak aku aja deh. Aku ninggalin keluarga demi Islam, dibenci sama keluarga demi Islam. Tapi itu semua ada hikmahnya. Allah ngejauhin keluarga kita yang kafir, tapi Allah balas seperti kalian ini deh. Kalian ini semuanya kayak udah kayak keluarga aku, udah kayak berlipat kali lipat diganti sama Allah dengan kalian semua yang lebih baik, yang lebih jauh lebih saleh, yang lebih jauh lebih salihah daripada orang-orang kafir. Saya nih ya, kalau sama keluarga ibaratnya tuh ya, kan satu darah ya. Tapi tuh lebih jauh ikatannya tuh dari sesama muslim daripada sama keluarga saya sendiri. Hayya nasta'fir salat marot. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tukhrijul laila fin nahari wa tukhrijun nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu ilayk wa idbaru naharik wa sadatu adik faghfir lana Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawaffiq Allahumma rabitataha wa dimurdaha wa diya subhaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bitaydil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa aliha bima'rifatik wa amita ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.